Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini, anak-anak? Sehat? Sehat. Kurang rapi, coba rapikan dulu tempat duduknya. Siapa hari ini yang nggak hadir? Tias. Apa lagi? Ikan. Yura. Aldi, hadir? Hadir. Hadir? Hadir. Hadir. Fatih, Fatah, hadir. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liustadina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawlan minni. Jadi anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini yaitu Al-Quran Hadis. Apa itu Al-Quran? Seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan turun dia secara berangsur-angsur. Itu dia Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak terdapat dia, baik dia tentang ibadah, tentang akidah, tentang hukum, tentang syariat. Banyak terdapat di dalam Al-Quran itu. Misal tentang ibadah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dalam Al-Quran. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu dia, sholat itu tentang ibadah kewajiban 5 kali sehari semalam. Ada dia sholat subuh, sholat apa lagi? Subuh, asar, maghrib, isya. Nah, maka semuanya itu ada dalam Al-Quran. Apa dia sholat? Yaitu sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Itu dia rukun pertama. Habis itu niat, habis itu membaca surah Al-Fatihah. Di sini semua dapat surah Al-Fatihah. Apa? Ayo kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca Al-Fatihah, sujud, ruku, tahiyat awal, tahiyat akhir, semuanya itu tentang sholat. Baik dia zakat, apalagi tentang ibadah, tentang wudu. Wudu itu apa niat wudu? Ayo kita sama-sama baca. Nawaitul wudu'a birafil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil fardu atas karena Allah Ta'ala. Itu ya, tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat. Semua ada di dalam Al-Quran itu. Tentang akidah, apa dia? Salah satunya, contohnya, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu bahwasanya dia itu Maha Esa. Allah Ta'ala itu tidak dua, tidak tiga, tidak berhitung-hitung, tapi satu. Allahus Somad. Yaitu Allah Ta'ala itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu dia. Ada. Apalagi
hukum syariat, itu dia Al-Quran itu, yaitu sebagai mukjizat yang paling besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai siswa, apa yang kita dapat dalam Al-Quran itu, yaitu banyak kita mencintainya, membacanya mendapat 10 pahala. Itu dia. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi menghafal Quran itu sangatlah mudah. Fahal min muddakir, apakah engkau tidak mengambil pelajaran? Jadi kita di rumah sehari-hari kita baca surah khusus 30 yang mudah insya Allah. Kita cintai karena itu adalah pedoman kita. Al-Quran adalah pedoman kita. Lanjut yang kedua. Tadi tentang Al-Quran, ini tentang hadis. Apa itu hadis? Yaitu ma'ulifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw iqraran aw sifatan. Yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia perkataan, perbuatan, sifat, apalagi ketetapan Nabi. Umpamanya perkataan Nabi, baik dia perkataan Nabi, itulah yang disebut dengan hadis. Perbuatan Nabi, akhlak yang mulia, itulah yang disebut dengan hadis. Misal, di dalam hadis itu ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada yang namanya perawi. Jadi apa itu sanad itu? Yaitu orang yang menyambungkan kepada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat. Dia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, umpamanya misal, itulah yang disebut dengan sanad, yaitu sebagai rantai, sebagai apa lagi? Rantai yang menyampaikan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan matan itu adalah isi hadis. Contohnya misal innamal a'malu binniyat, itulah perkataan Nabi, sesungguhnya amal ibadah itu disertai dengan niat. Itu dia matan. Sedangkan perawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Misal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai. Jadi sanad ini, dalam hadis itu harus ada namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, banyak lagi tingkatan hadis. Yang tiga ini aja kita bahas. Yang sahih yaitu sanadnya tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cacat, berantai bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan isinya langsung jelas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perawinya yaitu yang kuat hafalannya dan ingatannya, yang jujur dan terpercaya dan adil, itulah disebut dengan hadis yang sahih. Sedangkan hasan yaitu sanadnya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada cacat, dan matanya pun langsung dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma ada satu, yaitu perawinya itu kurang. Apa dia? Umpamanya ada satu imam yang kurang hafalannya, yang kurang kuat ingatannya, ada yang pelupa gitu. Tapi dia itu disebut dengan hadis hasan, satu apa namanya itu? Satu tingkatan di bawah hadis sahih. Sedangkan dhaif yaitu hadis yang lemah. Baik dia sanadnya ini ada yang cacat, yang tidak sampai bersambung kepada Nabi. Baik dia perawinya ada yang pelupa, ada yang pembohong, ada yang tidak adil, maka itulah yang disebut dengan hadis dhaif, maka dia lemah. Dari situ hadis yang sahih biasanya langsung, tidak ada ragu-ragu untuk menyampaikan hukum, untuk menyampaikan syariat, untuk menyampaikan ibadah, langsung tidak ada ragu-ragu. Hasan pun begitu juga, tapi dhaif namanya hadis yang sangat lemah, bahkan dipertimbangkan untuk dijadikan dalil dan hukum. Jadi hadis hasan tadi perawinya itu kadang dia ada yang pelupa hafalannya gitu dia. Cuma hadis hasan sama hadis sahih cuma ada satu tingkatan. Pertama hadis sahih tidak ada keraguan. Hadis hasan ada sedikit
kelemahannya, yaitu perawinya itu kadang hafalannya kurang kuat. Nah, dari situ itulah Al-Quran hadis. Al-Quran adalah sumber Islam yang pertama, sedangkan hadis adalah sumber Islam yang kedua. Gak usah banyak-banyak kita terangkan, ini aja pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira sini paham semuanya? Paham. Al-Quran itu ringkasannya sedikit ya, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis perkataan Nabi Muhammad SAW, baik dia perbuatan, baik dia sifat, apalagi baik dia ketetapan mengenai hukum. Nah, itulah yang disebut dengan hadis. Pamannya Nabi berkata, janganlah la dororo wa la diroro, janganlah engkau memudaratkan dan jangan engkau dimudaratkan. Itu namanya hadis perkataan. Maka di sini ada kira-kira yang tidak paham sifat Nabi. Sifat Nabi itu akhlaknya yang sangat mulia. Namanya Nabi ketika dia orang berkata kepadanya berhadapan-hadapan, dia tidak memutuskan perkataan seseorang itu. Dia mendengarkan dulu apa yang disampaikan seseorang itu, baru dia berkata. Apalagi Nabi kalau jumpa sama orang lain selalu tersenyum. Itu dia akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari sini paham kira-kira? Dari situ inilah pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.